Halo teman-teman, saya Himawan. Sekarang kita akan membahas tentang basic layout di Android menggunakan relative layout. Untuk kalian yang belum tahu apa itu relative layout itu layout yang bisa digunakan untuk menampilkan dan memposisikan semua komponen yang ada di dalamnya, kayak teks, image, button, dan lain-lain itu dapat diatur secara bebas atau relatif. Ketika kita menggunakan relative layout, komponennya itu tidak hanya dapat diposisikan secara vertikal atau horizontal, kayak di linear layout kemarin, tapi juga bisa ditumpuk nih, kayak di frame layout. Karena kita bisa mengatur komponennya itu secara bebas, kalau kita menggunakan relative layout, maka setiap komponen itu harus dideskripsikan ini. Posisinya itu mau ditentuin di arah di atas, di samping, di bawah, atau di tengah, itu harus ditentuin itu. Untuk menentukan posisinya mau di mana, diperlukan sebuah atribut dan value yang ada di dalam relative layout. Sebagai contohnya seperti ini. Kita bisa mengatur ini komponen yang ada di dalam relative layout dengan dua tipe, yaitu menggunakan relative to parent atau relative to other child. Relative to parent itu digunakan untuk memposisikan komponen yang ada di dalam relative layout ini, komponen-komponen yang 5 ini, itu ke sisi tampilan induk. Tampilan induk itu kan relative layout. Itu kita bisa memposisikannya itu ke sisi kiri atas, kanan atas, tengah, atau di bawahnya dari relative layout. Yang kedua itu adalah relative to other child. Itu memposisikan komponen baru di samping atau di bawahnya atau di atasnya komponen yang udah ada. Sebagai contoh, ini nih, kita udah buat titelnya One Day Tour Jogja. Ketika kita mau buat deskripsinya di bawah, kita harus deskripsi ini nih, bahwa deskripsinya ini ada di bawahnya One Day Tour. Dan contohnya ini juga posisinya ketika kita membuat lorem ipsum, itu harus di deskripsi ini nih. Lorem ipsum itu ada di bawahnya, ada di sampingnya gambar. Dan deskripsi ini juga harus dikasih keterangan ini, bahwa deskripsi ini ada di samping kiri kanannya gambar dan di bawahnya lorem ipsum. Untuk lebih memahami apa itu relative layout dan cara menggunakannya, kita akan membuat desain ini ke dalam kode. Di sini saya sudah membuat dua contoh desain menggunakan Figma sebagai referensi untuk membuat tampilan aplikasi Android menggunakan relative layout. Desain ini nantinya akan kita slicing menjadi kode di project Android Studio yang kemarin sudah kita buat. Nah, ini project Android Studio-nya. Desain yang akan kita buat pertama kali ini adalah yang di relative layout part 1. Oke, untuk buatnya kita buka dulu project yang kemarin, basic layout Android, kemudian masuk ke folder yang res. Untuk buat layout, kita pilih buka yang folder layout. Kemudian kita buat XML baru dengan beri nama ini. Relative layout part 1. Karena ini defaultnya constraint layout, kita bisa rubah aja jadi relative layout, karena kita mau belajar membuat relative layout. Oke, ini kalau di tempat kalian ini desain, rubah jadi split agar bisa ketahuan desain dan kodenya. Desain yang akan kita buat ini di relative layout part 1. Oke, kita buat dulu yang ini. Yang start to top. Oke. Karena ini teks, kita bisa panggilnya jadi text view dulu. Kontennya sesuaiin aja, diurap-urap dulu. Teks. Di sini kan pojok, kita buat komponen di dalamnya ini di pojok kiri atas. Kita copy aja namanya, jadi
Oke, pilih inspect, copy aja, terus masukin start top. Di sini kan desainnya tebel ini, bold desainnya. Kita rubah aja dulu teksnya jadi biar bisa bold. Untuk rubah teks bold itu caranya buat text style terus kasih bold. Nah, gimana caranya buat yang hijau ini di bawahnya, di tumpukannya teksnya? Kita bisa rubah jadi kasih aja background, terus kita copy color code-nya. Ini color code-nya, kita paste di sini. Oke. Ini kan teksnya warnanya putih nih. Gimana cara ngerubah teksnya ini di sini warnanya putih? Caranya dengan cara teks pilih yang color. Pilih aja default white. Ini backgroundnya kan udah warna hijau, tapi ukurannya belum sesuai. Kita perlu nyesuaiin sama yang di sini. Nah, boxnya ini warna hijau, ukurannya di sini kelihatan. 100 kali 100. Kita rubah aja di sini. 100 dp dikali 100 dp. Biar teksnya itu ada di tengah-tengah, kita bisa gunain gravity center. Nah, jadinya dia di tengah-tengah. Tadi kan relative layout perlu dibuat namanya atributnya itu sama value-nya ditaruh mana. Kalau di relative layout, ketika kita belum nentuin atributnya, default-nya itu akan tampil di sebelah sini. Di bagian sini nih. Di pojok yang bagian atas ini. Kalau kita buat baru, contoh ini kita copy paste sama terus buat ini. Nggak kelihatan kan bedanya? Nah, baru kelihatan karena defaultnya di sini, kita perlu menentuin ini. Kita mau buat yang teks ini di pojok sebelah kanan. Ini kan pojok sebelah kiri, ini sebelah kanan, dan bagian atas. Untuk buat jadi yang pojok sebelah sini, kita buat jadi parent n. Start value-nya dibuat jadi true. Makanya dia akan berubah ke sini. Dan default-nya itu di top, jadi di bagian atas. Ini kita rubah dulu. Teksnya jadi n top. Jadi ini alignment parent n. Nah, ini kan aku kasih tahu keterangannya n sama top. Untuk topnya kita buat parent yang di top. Jadi value-nya kita buat jadi true. Ini juga nih parent-nya yang alignment parent jadi parent start itu untuk di samping sebelah sini. Terus kita buat jadi true, terus lagi parent true. Oke. Udah jadi nih. Terus kita mau buat yang komponen yang ketiga. Itu ada gimana caranya buatnya di tengah-tengah. Itu kita bisa buat lagi copy paste aja yang bagian sini. Karena default-nya itu ada di atas. Kita rubah dulu nama teksnya jadi center in parent. Paste aja di bagian sini. Setelah itu kita hapus nih. Yang aturannya kita rubah jadi biar di tengah-tengah. Kita panggil atributnya yang namanya center in parent. Kalau center in parent itu jadinya kayak gini, di tengah-tengah. Kalau center in vertikal, dia tengah-tengah pojok. Gitu. Kalau center horizontal, dia di tengah-tengah sini. Karena sesuai desainnya itu ada di tengah-tengah sini, di tengah-tengah relative layout, di tengah-tengah layoutnya, makanya kita perlu buatnya jadi center in parent. Jadinya hasilnya ada di tengah-tengah. Oke, kemudian kita perlu membuat gimana cara komponen itu ada di bawah awal sama bawah di akhirnya, di akhir layout. Kita bisa copy aja yang bagian sini. Terus ubah biar sesuai, ini kan start button. Copy, masukin ke sini jadi start button. Ini kan karena ini udah dikasih atribut center parent, kita rubah jadi, kita hapus aja dulu. Nah, dia kembali, kalau dihapus kembali ke titik awal nih. Biar bisa di bawah sini sesuai desain, kita buatnya parent start,
biar di awal, terus sama parent bottom biar komponennya itu ada di bawah. Nah, dia akan berubah di sini. Start bottom, start terus bottom untuk di bawah. Oke, kita buat komponen yang terakhir ini. Gimana caranya komponennya ada di bawah terus dan di bagian akhir layoutnya. Caranya kita kembali aja copy paste komponennya, defaultnya di atas ini. Kalau ini kan udah dibuat komponen, jadi dia di bawah, ketumpuk jadinya. Terus teksnya, keterangannya kita rubah jadi end button. Terus ini startnya kita hapus saja, jadi parent end true. Kalau ini kan end di akhir ini kayak dua ini, end. Bedanya ini di bottom, makanya di bawah. Kalau komponen yang ini itu di end terus top, makanya dia di atas. Oke, begitu aja hasilnya. Oh ya, ada yang kurang satu lagi ini, kita perlu untuk memberi jarak yang sampingnya 35. Ini juga 35. Dengan cara kasih aja padding di 35 dp. Jadinya seluruh layout di relative layout ini ke memberi jarak 35 semua. Oke. Yang contoh desain yang pertama itu kita udah selesai. Jadi ini tentang relative to parent ini. Terus desain yang kedua itu untuk kita pelajari gimana caranya buat relative to other child. Kita langsung aja buat, ini contoh desainnya. Kita buat relative layout part 2 dengan cara klik di layoutnya, terus pilih new, pilih lagi layout resource file. Kita beri nama relative layout part 2. Defaultnya constraint kita ganti jadi relative layout. Oke, di sini kita akan membuat slicing design yang kedua. Di desain kedua ini ada teks, gambar yang ditumpuk sama teks, ada teks lagi, gambar, title, deskripsi sama jamnya. Terus ada button di bawah. Di sini kita akan menggunakan gabungan dari parent sama child biar bisa teks-teksnya ini ada sesuai dengan penempatannya. Yang akan kita buat pertama yaitu adalah yang ini. Background yang ditumpuk ini, warnanya ini. Kita copy dulu warnanya. Terus kita buat view di sini. Terus biar lebarnya ini kita mau buat penuh sesuai layarnya. Terus kalau tingginya di sini ada 150 px. Kita jadi dp aja. Ini kan belum kelihatan di sini, walaupun ukurannya udah sesuai. Kita buat backgroundnya jadi seperti ini, biar sesuai desain. Oke. Ini view yang pertama. Kalau di relative layout, kita bisa menumpuk view-nya itu. Yang background-nya ini kita bisa tumpuk langsung kayak di frame layout. Kita tumpuk pakai teksnya ini, one day tour. Kita buat dulu teks view-nya, terus wrap lagi. Untuk isi teksnya, kita bisa copy aja dari sini, one day tour Jogja. Setelah itu kita paste di sini. Nah, ini kan defaultnya masih di pojok sini nih, di atas pojok. Kita bisa atur nih jaraknya. Jarak samping 18, dari atas 50. Untuk jarak samping kita bisa pakai margin start, terus kasih jarak 18 dp. Untuk memberi jarak dengan yang atas, kita bisa pakai margin top, terus 50 dp. Oke. Di sini kan teksnya warnanya putih sama ukurannya 24. Kita bisa rubah dulu teksnya jadi text size-nya jadi 24. Terus text color-nya berwarna putih. Setelah itu text style-nya kita rubah jadi bold. Oke, di sini udah jadi nih
one day tour-nya. Terus kita buat deskripsinya juga ini, biar bisa di bawah titelnya one day tour. Untuk buat seperti ini, kita perlu deklarasiin dulu yang atas ini ID-nya, biar tahu ini komponen di bawahnya itu, biar tahu bahwa di bawah ini deskripsinya itu ada di bawah titelnya. Oke, kita buat dulu ID TV title. Setelah itu kita buat lagi di bawahnya untuk deskripsinya, wrap content aja. Terus kita, karena defaultnya di sini, kita copy isi kontennya, kita copy aja text. Nah, kita paste sini. Nah, defaultnya kan di sini nih, di atas. Nah, nanti kita atur ini biar bisa di bawahnya One Day Tour Jogja. Oke, kita kasih dulu di sini, sesuaiin dulu warnanya, kan putih. Terus ukuran teksnya, di sini ukuran teksnya adalah 12, kita pakai 12 SP. Untuk stylenya masih sama regular, jadi kita nggak perlu rubah. Sama biar bisa di bawahnya yang ini One Day Tour Jogja ini, kita perlu buat jadi below, terus panggil ID-nya TV title. Jadi dengan menggunakan atribut below ini, kita perlu deskripsi ini. Teks ini ada di bawahnya apa? Oh, ternyata ada di bawahnya TV title. Jadi dia tampilannya seperti ini. Nah, ini kan ada aja. Kalau di desain ini kan ada jarak nih 18. Kita bisa buat jaraknya itu margin start 18 SP. Sorry. Kalau jarak itu pakainya DP. Kalau teks itu pakainya SP. Terus jarak sampingnya juga 18. Margin N 18 dp. Terus jarak atas sama yang titelnya ini berapa sih? Di sini 8. Kita buat juga margin topnya 8 dp. Nah, hasilnya udah sesuai di sini. Seperti ini. Kemudian kita buat yang tujuan tempat wisata ini ada di bawahnya komponen yang berwarna biru ini, dan jaraknya 30. Gimana cara buatnya? Kayak tadi, kayak di titel ini, kita perlu deskripsi ini juga, kasih ID. Kasih nama aja background header. Terus kita buat teks baru di sini untuk dikasih nama tujuan tempat wisata. Aku copy di sini teksnya, terus buat atribut, buat widget baru namanya, komponen baru namanya text view. Setelah itu kita kasih nama teksnya, dia akan defaultnya di atas karena kita mau berubah di bawahnya yang view ini. Caranya kayak yang di ini tadi, yang di deskripsi ini. Kita kasih nama jadi layout below, ID-nya BG header. Nah, terus kita kasih jarak nih sama atas 30. Untuk kasih jarak, nah, jaraknya margin top 30 dp. Sama jarak sampingnya itu 18. Kita bisa kasih margin start 18 dp. Setelah itu kita tinggal sesuaiin ukuran sama warna teksnya. Ukurannya itu 16, terus warnanya hitam. Text size 16 SP untuk teks. Setelah itu kasih warnanya text color black. Dan stylenya karena itu bold, kita jadiin text style jadinya bold. Oke. Sudah jadi tempat wisatanya. Oke, selanjutnya kita buat gambar yang saya tulis ini, kayak gambar teks, titelnya sama deskripsinya sama waktunya. Untuk buatnya, kita download dulu gambarnya untuk sebagai asetnya. Kita pilih export. Setelah itu beri nama, aku kasih nama jadi IC image.
Setelah itu aku klik save. Kemudian kita bisa import gambarnya itu masukin ke Drawable. Caranya gampang, kita bisa copy aja dari sini. Setelah itu kita paste masukin ke sini, ke folder Drawable. Folder ini khusus digunakan untuk gambar. Kita pilih yang Drawable aja, masukin, jadi namanya samain isi image. Oke. Di sini gambarnya udah kita masukin. Setelah itu, karena kita mau buat desain ini, satu baris ini, karena desainnya sama, di relative layout, itu kita bisa buat layout di dalam layout. Contohnya seperti ini. Relative layout. Match word. Relative layout di dalam relative layout. Biar nantinya kita bisa copy paste di bawahnya ini. Oke, kita fokus ke satu baris ini. Ini dulu kita masukin gambarnya, ukurannya 80-80. Untuk menggunakan gambar kita bisa panggil widget yang namanya image view. Ukurannya 80 kali dp kali 80 dp. Oh ya, ini kan belum dibuat ukurannya, jadi dia masuk ke defaultnya, belum dibuat posisinya. Jadi default posisinya dia di atas, makanya kita buat dulu posisinya di bawah. Di bawah ini namanya TV title place. Oke, jadi posisinya berubah. Terus kasih jarak sama atasnya 23. Kita bisa kasih jarak di sini, margin top 23 dp. Untuk gambarnya, untuk masukin gambar yang ini tadi ke sini, kita bisa panggil src gambarnya Drawable isi image. Jadi hasilnya seperti ini. Karena ini posisinya di awal, kita bisa buat kasih parent aja, parent start. Setelah itu kita buat yang namanya text Lorem Ipsum ini. Untuk biar posisinya bisa dikasih sebelah gambar, kita buat dulu ID-nya IV icon. Setelah itu kita buat teksnya untuk Lorem Ipsum. Dapat teks, kasih nama Lorem Ipsum aja versa. Oke, masukin step, terus masukin teksnya. Nah, ini kan posisinya di posisi default. Untuk biar bisa di sampingnya icon ini yang gambar, kita bisa kasih jadi parent n bukan parent n of, kasih ID-nya jadi pakainya ini of di akhir dari gambar. Setelah itu kasih jarak 12. Kasihnya di sini aja, jarak akhirnya 12 dp. Oke. Tinggal sesuaiin aja ukuran sama warnanya. Untuk ukurannya itu 16 sama warnanya hitam. Setelah itu kita kasih ID dulu, karena biar bisa ditahu di bawah. ID TV kita item. Oke, kita item. Setelah itu untuk deskripsi. Untuk buat deskripsi sama, tinggal ambil text view, terus kasih keterangannya teks. Kita aja dari sini. Nah, ini kita belum diatur, karena belum atur posisinya, dia bakal di posisi default. Untuk bisa disesuai desain,
di sampingnya gambar sama di bawahnya lorem ipsum, kita bisa tambahin jadi end of, mirip yang kayak di title tadi, end of ID EV icon karena di sebelahnya gambar. Setelah itu biar bisa di bawah teks, kita bisa tambahin below ID TV title icon. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itu oke, jadinya seperti ini. Kita bisa kasih jarak juga biar di atas sih. Jadi contoh margin 45 dp. Oke, dikasih jarak. Ini titik-titiknya dihapus aja, nggak apa. Oke, setelah itu tinggal di satu baris ini kurang yang di jamnya. Jaraknya 18, dan ini juga gimana caranya teks ini bisa di tengah-tengahnya antara jam sama gambar. Caranya seperti ini. Kita buat dulu jam untuk jamnya. Buat teksnya contoh kita kasih 7.00 biar sesuai bisa. Terus kasih warnanya sama ukurannya 14. Posisinya masih default, terus tambah satu lagi style. Biar posisinya bisa di sini, biar posisi terakhir parent and to, okay. Terus biar bisa sesuai desain di tengah-tengah, pakainya center vertical. Oke, jadinya dia di tengah-tengah. Terus kita kasih jarak margin M 18. Ya, ada jarak di sini. Terus di sini juga ada jarak margin startnya 18 dp. Nah, ini kan tembus nih teksnya sampai sini, sampai melewati teks deskripsi ini, sampai melewati yang di jam. Kita bisa, gimana caranya untuk biar teks ini tidak melewati jam? Pertama kita buat blue ID EV item atau time aja, TV time item. Setelah itu kita kasih juga ini TV ID TV deskripsi dari item. Kita tentuin juga di sini start of, biar bisa di samping sini kasih start of TV item TV time item. Nah, dia bergeser ini jaraknya. Di sini kelihatan. Kita kasih jarak juga ini biar sesuai di sini. Ini ada jaraknya 7. Kita kasih margin start 7 dp. Nah, misalnya lorem ipsumnya itu bisa panjang, kalau kayak gini dibanyakin, dia akan melebihi dari time-nya ini. Gimana caranya biar nggak melebihi? Kita rubah kayak gini, dikasih start of EV time item. Nah, jadinya ada jaraknya. Jadi dia title sama deskripsi ini jadinya ada di tengah-tengah antara gambar sama di jam. Kita tinggal menyesuaikan aja. Ini misalnya lorem ipsumnya teks judulnya ada banyak, tapi kita bisa juga memberi limit untuk panjangnya dari title ini dengan cara teks line kita beri 2 baris maksimalnya. Oke. Ya, ini juga di deskripsi ini kita bisa beri line maksimalnya 2 baris. Terus contoh kita ini, kita lihat di sini sebagai contoh, ya nggak bakal bisa tembus
untuk bisa dikasih titik-titik ini seperti di desain, kita bisa pakai ellipsis terus jadi di desainnya itu ada titik-titik ini, bahwa deskripsinya itu ternyata lebih panjang lagi, sebenarnya ada kelanjutannya lagi. Nah ini juga bisa ellipsis and kalau dihapus ellipsisnya itu juga nggak bakal tampil karena teksnya cuma segini. Min line, max line. Nah jadinya seperti ini. Oke, kurang dikit lagi, sama belum dikasih jarak sama yang kita tinggal dikasih margin top 4 cp biar sesuai sama di desainnya. Nah ini kita udah buat nih itemnya ini, terus di bawahnya kan ada item lagi di sini. Kita bisa relatif layoutnya ini kita bisa copy aja dulu, terus paste. Jadinya error karena warna, karena titelnya itu nggak boleh sama. Setelah itu biar ini bisa di bawahnya, oke ini mungkin dibenerin dulu, jadi 2 item 2 dibuat jadi 2 semua. Oke, ini kan menunjuk di posisinya. Ini dikasih ID dulu, RA item 1. Biar ini bisa di bawahnya, kita rubah menjadi RA item 1. Nah, jadinya berubah seperti ini. Kalau jadi ada relatif layout itu, semua layout itu juga bisa layout dibuat di dalam layout. Sehingga seperti ini untuk item-itemnya. Setelah itu yang terakhir kita buat tombol di sini. Tombol pesan sekarang warnanya hijau dengan tinggi 50 dp. Kita tinggal buat aja button. Di sini aku pakainya yang up compact button aja. Kalau yang button biasa ini nanti defaultnya dia ngikutin library yang material design. Di sini aku pakai up compact button dulu, terus ukurannya lebarnya itu sesuai lebar layar, terus tingginya itu 50 dp. Posisinya dia akan di defaultnya di atas ini. Karena kita mau dibuat di bawah, caranya dirubah dulu, button 2. Makanya dia akan berubah di bagian bawah. Tinggal sesuaiin teks sama warna backgroundnya. Untuk warna backgroundnya kita kasih background paste di sini, terus tinggal kasih teks namanya pesan sekarang. Untuk teks defaultnya itu bakalan teksnya kayak gini. Kita biar sesuai desain, kita perlu modifikasi sedikit untuk button dengan cara rubah warna menjadi warna putih, teks color white, terus ukurannya text size 10, size-nya itu 16. Setelah itu biar sesuai desain, ini kan huruf besar semua, sedangkan ini hurufnya menyesuaikan isi yang teks ini. Kita bisa rubah dengan teks all caps-nya jadi false. Oke, style-nya kita bisa rubah biar jadi bold. Nah, jadinya buat sama satu lagi kurang jaraknya aja, dikasih margin 18 sampai 18. Margin start 18, margin yang 18, sama yang bawah itu 18. Oke, begini hasilnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.